materi ini merupakan materi hasil kolaborasi antara saya dengan Ibu Happy Sista Devi MM. Jadi pada chapter kali ini kurang lebih kita akan membahas atau mengetahui apakah ada pengaruh dari perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Nah, nantinya melalui konsep ini diharapkan dapat dianalisis, kita dapat menganalisis struktur modal yang dipandang efisien sehingga nilai perusahaan tersebut tetap meningkat. Kurang lebih seperti itu. Jadi, struktur modal di sini kita akan membahas perbandingan sumber-sumber modal yang digunakan oleh perusahaan, baik itu modal dari modal asing maupun modal sendiri. Kemudian dari situ kita bisa telaah proporsi antara modal sendiri maupun modal asing, proporsinya seberapa besar. Kemudian kita bisa melihat seberapa efisien struktur modal tersebut guna meningkatkan nilai suatu perusahaan. Baik, sebagai ilustrasi di sini saya memaparkan sedikit mengenai struktur modal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan konvensional. Nanti pada kesempatan kali ini, pada chapter ini, kita akan mencoba membahas atau membandingkan antara struktur modal yang digunakan oleh perusahaan konvensional dengan perusahaan syariah. Untuk lebih memudahkan kita, nanti saya akan membandingkan antara bank konvensional, struktur modal bank konvensional dengan struktur modal bank syariah. Baik, di sini saya mencontohkan atau saya membuat sebuah diagram terkait dari sumber modal yang digunakan oleh perusahaan konvensional. Sebagai contoh misalkan ini merupakan sumber modal dari perbankan konvensional, di mana perbankan konvensional itu struktur modalnya menggunakan modal sendiri dan modal asing. Nah, modal sendiri di sini terdiri dari laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa modal sendiri itu berasal dari laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada shareholder, kepada pemilik perusahaan, pemegang saham dan sebagainya. Nah, sementara itu modal asing merupakan modal yang didapat dari dana pinjaman, baik pinjaman atau hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Nah, misalkan kita menggunakan modal asing atau modal pinjaman, biasanya kan karena ini perusahaan konvensional, pasti ketika kita meminjam modal dari misalkan kita minjam modal dari bank gitu ya. Nah, ketika kita meminjamkan modal pasti kan ada bunganya karena ini perusahaan konvensional. Nah, bunga ini merupakan beban yang harus dibayarkan oleh si perusahaan tersebut, atau dengan kata lain bunga ini merupakan biaya modal dari peminjaman modal asing tersebut. Ketika kita meminjam modal dari pihak asing, otomatis biaya modal atau biaya yang akan dikeluarkan perusahaan terkait dengan peminjaman modal tersebut akan semakin membengkak, semakin besar ya. Oleh karenanya perlu diterapkan proporsi yang proporsional terkait penggunaan modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman, sehingga biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin terminimalisir. Oke, lantas bagaimana dengan sumber modal pada lembaga keuangan syariah? Struktur modalnya seperti apa? Sebagai contoh, misalkan kita akan membahas bank syariah ya, untuk lebih memudahkan kita.
agar tidak terlalu luas, karena lembaga keuangan syariah kan sangat banyak sekali. Kita fokus di bank syariahnya saja. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya pada lembaga keuangan syariah kita tidak mengenal prinsip atau istilah bunga. Nah, lalu bagaimana dengan sumber modal pada lembaga keuangan syariah, di mana tadi pada lembaga konvensional kan sumber modalnya berasal dari modal sendiri dan modal asing. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya modal asing merupakan modal pinjaman baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Nah, lalu bagaimana penerapannya di lembaga keuangan syariah? Struktur modalnya seperti apa? Akan kita bahas bersama-sama. Tetapi sebelumnya ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Ada yang pertama, ada manajemen manajemen permodalan. Kemudian yang kedua terkait struktur modal itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada fungsi modal secara umum. Kemudian ada sumber permodalan bank syariah. Kemudian ada sumber utama modal bank syariah. Dan yang terakhir adalah kecukupan modal bank syariah. Baik, agenda yang pertama adalah manajemen permodalan. Seperti kita ketahui bersama, modal merupakan aspek yang penting dalam suatu perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan, atau orientasinya adalah laba, keuntungan. Dan untuk mewujudkan keuntungan atau laba yang besar, maka diperlukan struktur modal yang kuat. Nah, modal sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita akan mendirikan, atau ketika awal pendirian suatu perusahaan, biasanya modal yang digunakan adalah modal-modal yang berasal dari pemilik atau pemegang saham itu sendiri. Nah, oleh karenanya si pemilik atau pemegang saham ini mempunyai kepentingan bahwasanya modal yang mereka setorkan, maka diharapkan dari modal itu akan berkembang atau akan mendapatkan keuntungan maupun laba yang cukup signifikan. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, modal itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa uang. Akan tetapi, modal merupakan segala sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal itu sendiri. Tidak hanya uang, bisa juga tenaga, skill, kemampuan, kecakapan, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang seringkali diabaikan oleh perusahaan-perusahaan konvensional. Karena perusahaan konvensional orientasinya modal merupakan material, modal merupakan harta. Berbeda dengan perspektif Islam, modal itu tidak hanya harta, ada skill, ada kemampuan, ada tenaga, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut yang tadi saya jelaskan, yaitu meningkatkan keuntungan atau laba, maka diperlukan struktur modal yang efisien, struktur modal yang kuat. Nah, struktur modal sendiri merupakan gambaran perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Jadi, struktur modal di sini merupakan perbandingan antara modal yang berasal dari modal sendiri dibandingkan dengan modal yang berasal dari modal hutang jangka panjang. Nah, ada kalanya jika pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan atau defisit, maka
perlu dipertimbangkan juga pendanaan yang berasal dari luar. Contohnya tadi pendanaan bersifat modal asing, pendanaan yang berasal dari modal asing atau hutang tersebut. Namun pada struktur modal ini sendiri ditekankan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan atau mencari alternatif pendanaan yang efisien. Nah, pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal atau biaya modal yang saya jelaskan awal, meminimalkan biaya modal dari efek peminjaman modal asing tersebut. Sebagai contoh seperti ini, misalkan perusahaan A mempunyai hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang ya, sebesar 200 juta rupiah. Sementara modal sendirinya sebesar 300 juta rupiah. Maka struktur modalnya sebesar 40%. Artinya apa? Ketika struktur modalnya sebesar 40%, tadi kan struktur modal merupakan perbandingan antara modal hutang jangka panjang dibandingkan dengan keseluruhan modal yang digunakan dalam operasional perusahaan. Berarti tadi kan 200 juta dibagi keseluruhannya adalah tadi kan hutangnya 200 juta, modal sendirinya 300 juta. Berarti 200 juta dibagi 500 juta menghasilkan 40%. Artinya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 40% dibiayai dengan hutang dan 60% dibiayai dengan modal sendiri. Nah, lantas bagaimana kalau perusahaannya itu perusahaan syariah? Dalam konsep Islam, pemanfaatan harta dalam suatu usaha dikenal dengan istilah syirkah atau musyarakah. Di dalam syirkah ada pihak yang menyertakan modal, ada pihak juga yang menjalankan modal tersebut. Nah, tujuan dari konsep syirkah tersebut adalah agar harta menjadi berputar, sehingga dari perputaran harta tersebut akan memberikan keuntungan. Nah, dalam Islam sendiri ada beberapa ketentuan terkait dengan konsep penyertaan modal. Yang pertama, modal harus diketahui. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka bisa dikatakan ini sebagai sesuatu yang spekulatif. Nah, dalam Islam, sesuatu yang spekulatif itu tidak sah hukumnya. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui jumlah modal yang disertakan dari masing-masing pihak untuk usaha tersebut. Kemudian yang kedua, modal berbentuk real. Artinya apa? Artinya modal harus ada pada saat transaksi berlangsung. Modalnya real. Kemudian yang ketiga, modalnya bukan merupakan hutang, karena biasanya hutang itu identik dengan adanya bunga. Oleh karenanya dalam hal ini Islam itu memiliki ketentuan bahwa modal itu harus diketahui, modal itu harus berbentuk real, dan modal bukan merupakan hutang. Baik, agenda selanjutnya mengenai fungsi modal pada perbankan secara umum. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita di sini akan spesifik atau lebih spesifik membandingkan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah.
Lalu fungsi modal pada perbankan secara umum itu apa sih? Yang pertama adalah sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Nah, maksudnya dalam hal ini, modal itu memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para nasabah. Jadi dengan adanya modal yang kuat, maka ketika perusahaan atau perbankan mengalami kerugian, maka kerugian akan menjadi lebih terminimalisir karena mereka punya modal, punya dana darurat untuk menutupi kerugian-kerugian tersebut. Nah, kemudian fungsi modal yang kedua bagi perbankan adalah sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit. Ini fungsi perbankan secara umum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa ketika kita mengetahui proporsi modal yang digunakan oleh perusahaan, kita dapat mengetahui atau menetapkan batas maksimal pemberian kredit dari perbankan tersebut kepada para nasabah. Kemudian yang ketiga, fungsi modal yang ketiga adalah menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Nah, seperti kita ketahui, tingkat keuntungan bagi para investor itu bisa diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas, dengan modalnya. Nah, dari modal, para partisipan pasar, para investor bisa membandingkan return on investment (ROI) di antara perbankan-perbankan yang ada. Seperti kita pelajari bersama kemarin, return on investment ROI merupakan perbandingan antara laba bersih dibandingkan dengan modal sendiri. Jadi ketika kita mengetahui modal dari suatu perbankan, seorang investor bisa mengetahui tingkat pengembalian investasinya atau tingkat ROI-nya. Nah, tadi sebelumnya kita mengetahui sumber-sumber permodalan dari bank konvensional. Sekarang terkait dengan sumber permodalan bank syariah itu apa? Apakah sumber-sumber permodalan untuk bank syariah perlakuannya sama dengan sumber-sumber permodalan pada bank konvensional? Itu yang merupakan pertanyaan inti dari chapter ini. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sumber permodalan biasanya terdiri dari dua aspek. Yang pertama, modal pinjaman atau subordinate loan yang tadi merupakan modal asing, dan yang kedua adalah modal sendiri. Nah, dalam pandangan syariah, modal pinjaman yang termasuk dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Nah, dalam literatur fikih, qard dikategorikan dalam akad tatawu atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Seperti kita ketahui, dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan imbalan itu termasuk kategori riba. Nah, penerima pinjaman juga wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, qard di sini mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban ataupun hutang-hutang lainnya.
Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi court untuk ikut menanggung resiko atau memberikan proteksi terhadap kegagalan ataupun kerugian dari suatu perbankan. Nah, dengan demikian pinjaman subordinasi dalam hal ini dalam pandangan syariah merupakan court tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal kerja bank syariah. Ini sesuai dengan pendapat dari Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan. Nah, jadi modal pinjaman atau subordinate loan tidak diperhitungkan atau tidak diakui sebagai modal kerja pada perbankan syariah. Lantas kalau tadi modal pinjaman itu tidak diperhitungkan sebagai modal kerja pada bank syariah, lalu sumber utama modal bank syariah itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa sumber utama modal bank syariah ada dua. Yang pertama adalah modal inti atau core capital, dan yang kedua adalah quasi capital atau bisa dikatakan modal pelengkap. Modal inti sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik bank tersebut, pemilik bank syariah, atau bisa dikatakan modal sendiri, modal yang disetor oleh para pemegang saham, atau bisa juga berasal dari dana cadangan maupun laba ditahan. Sama seperti perbankan konvensional, ada modal inti atau modal sendiri. Sementara itu, quasi ekuitas atau modal pelengkap merupakan dalam bank syariah merupakan dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil. Nanti bisa dilihat terkait sumber-sumber utama modal bank syariah pada laporan keuangan perbankan syariah. Bisa dilihat mungkin bisa dilihat di laporan keuangan Bank BNI Syariah yang pernah saya share di situ. Di situ dijelaskan ada modal inti, ada juga modal pelengkap. Nah, setelah kita mengetahui sumber utama dari modal bank syariah, lantas terkait dengan kecukupan modal bank syariah itu prosentasenya berapa? Nah, sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa masalah kecukupan modal merupakan hal yang penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal menunjukkan indikator sebagai perbankan yang sehat. Nah, untuk mengukur rasio kecukupan modal tersebut atau biasa dikenal dengan istilah Capital Adequacy Ratio atau CAR, dapat digunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dana-dana pihak ketiga di sini maksudnya adalah simpanan pihak ketiga, yaitu ada giro, deposito, dan tabungan. Rumusnya modal dan cadangan dibagi giro plus deposito plus tabungan sama dengan 12%. Nah, dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 12%. Dengan rasio 12% itu permodalan bank dianggap sehat. Jadi proporsi modal dan modal cadangan, tadi kan ada modal inti dan modal pelengkap, dibandingkan dengan giro plus deposito plus tabungan sama dengan 12%. Ketika proporsinya sudah 12%, proporsi modal dan cadangan dibandingkan dengan dana-dana pihak ketiga tersebut sudah 12%, itu bisa dikatakan bahwa bank tersebut merupakan bank yang sehat.
Kemudian cara yang kedua untuk mengukur rasio kecukupan modal adalah dengan membandingkan modal dengan aktiva beresikonya, dengan aset-aset yang berisiko. Di sini dikatakan berdasarkan kesepakatan dari Bank for International Settlement atau organisasi bank-bank sentral negara-negara maju, mengemukakan bahwa rasio minimum yang dikatakan sebagai indikator bank yang sehat adalah rasionya minimal 8% permodalan itu permodalan terhadap aset-aset yang berisiko. Nah, mungkin itu saja terkait dengan struktur modal dalam keuangan